angkatnya jatuh dari tangga, menyalahkan Putri Asli. Namun, Putri Asli sudah melihat rencananya. Putri Asli berpikir, anak angkat pasti akan menuduhnya. Orang tua dan kakaknya penasaran bagaimana mereka dapat mendengar suara hati putrinya. Benar, anak angkat jatuh dari tangga. Orang tua dan kakaknya percaya bisa mendengar pikirannya dan bertanya apakah dia menuduh Shuya mendorongnya. Ternyata, dia bilang itu karena tidak sarapan dan hipoglikemia. Semua terkejut karena dia tidak menuduh Putri Asli. Anak angkat sekarang adalah penulis novel ini, di mana karakter jahat menuduh Putri Asli tanpa tahu seluruh keluarga mendengar suara hatinya. Akhirnya, orang tua dan kakaknya menyadari siapa dia dan mengusirnya. Namun, saat gadis itu menyelesaikan bukunya dan bersiap beristirahat, kekuatan besar membawanya ke dunia novel, dan dia menjadi Kinleyan, anak angkat jahat yang akan jatuh dan menuduh Putri Asli. Tapi dia penulis, bagaimana karakter novel mengendalikannya, tiba-tiba dia sadar tubuhnya tak terkontrol dan jatuh di depan keluarganya. Orang tua dan kakaknya mendengar suara hati Qin Shuya dan mengungkap kebohongannya. Gadis itu mengakui bahwa dia jatuh sendiri. Gadis itu berbalik kepada saudaranya dan berkata bahwa dia akan segera pulih agar bisa mendonorkan darah kapan saja. Melihat anak angkatnya yang pengertian, ibu terhibur dan memutuskan memberikan kamar besar untuk putrinya kepada anak angkat. Anak angkat pasti akan menolak dan mengklaim sebagai orang luar serta bersikeras tinggal di gudang. Namun, suara hati ini didengar keluarga, dan reaksi gadis itu kembali mengejutkan semua orang. Anak angkat tersenyum dan berkata terima kasih, Bu, dia akan tinggal di kamar besar bawah agar mudah mendonorkan darah ke saudaranya. Ibu senang mendengarnya. Namun, Putri Sejati bertanya pada anak angkat, bukankah dia sendiri yang ingin tinggal di gudang? Mengapa harus mengubah pikiran? Putri Sejati terus menginterogasi anak angkat, dan saudaranya menghentikan interogasi itu. Anak angkat baru sadar bahwa perilakunya tidak bisa dikendalikan hanya pada momen penting dalam cerita. Semakin banyak anak angkat menjawab, Putri Sejati bertanya apakah dia keliru meninggalkan kamar baik untuk gudang. Putri sangat marah ingin memukul, tetapi ibu menghentikannya. Ibu bertanya kepada putrinya mengapa dia selalu membenci anak angkat. Tidakkah mereka bisa bergaul? Melihat situasi itu, ayah berkata bahwa anak angkat akan tinggal di lantai 1 dan lantai 2 untuk Putri Sejati. Ibu mengeluarkan kartu bank 20 juta untuk putrinya, tetapi dia menolaknya dengan marah. Melihat itu, kakak berencana memberi kartu kepada anak angkat. Sementara putri kandung merasa anak angkat bukan orang baik dan akan berbuat jahat pada mobil balap kakak. Kata-kata itu mengejutkan kakak. Orang tuanya waspada terhadap gadis itu, tetapi perilaku anak angkat menghapus keraguan. Ayah berkata, biarkan mereka tidak bertengkar. Besok kita pergi ke pusat perbelanjaan untuk membangun hubungan. Hari belanja tiba. Mereka sebentar di pusat perbelanjaan, tiba-tiba bertengkar. Anak angkat ingin memilihkan pakaian untuk putri kandung, tapi merasa dimanfaatkan, jadi menolaknya. Kakak melihat itu dan segera menegur. Putri yang marah berbalik pergi. Tak lama, anak angkat terpaksa mencuri di pusat perbelanjaan, dan kejadian itu dilihat oleh putri kandung yang segera berdalih ingin pindah toko untuk mengungkapkan anak angkat.